ketemu lagi pastinya dalam acara Items, informasi ke teman-teman milenials bersama aku Putri Andriana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat. Kayak aku hari ini semangat banget, soalnya aku seneng juga nih bisa balik lagi nemenin kalian untuk share informasi-informasi yang pastinya menarik dan juga informatif. Nah, episode kali ini tuh spesial ya. Ini buat kalian para pecinta wisata laut, khususnya para peselancar. Ya, kalian tuh wajib banget dengerin episode kali ini. Soalnya aku mau sharing soal Kepulauan Mentawai, yaitu surga para peselancar di Sumatera Barat. Jadi kalau kita misalnya ngomongin soal Kepulauan Mentawai, itu memang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Di mana Mentawai ini sendiri terdiri dari 4 pulau utama berpenghuni, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan juga Pulau Pagai Selatan. Tapi selain itu terdapat juga pulau kecil lainnya yang juga berpenghuni. Tapi memang sebagian besarnya itu hanya ditanami pohon kelapa, jadi penghuninya tidak sebanyak dengan pulau-pulau lainnya. Yang mana pulau-pulau itu bermayoritas penduduknya itu adalah suku Mentawai. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Kepulauan Mentawai itu pasti nggak lepas dari surganya bagi para peselancar. Kenapa dibilang surganya para peselancar? Karena memang pantai-pantai di kepulauan ini itu menawarkan salah satu gelombang tertinggi di dunia yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter. Kayak yang kita tahu ya, buat para peselancar semakin tinggi ombaknya itu semakin bagus. Dan di sana salah satu pantai yang paling dikenal para peselancar dunia yaitu Pantai Nyang-Nyang. Nah, kenapa nih namanya Nyang-Nyang ya? Jadi pantai ini tuh memang terkenal hingga mancanegara berkat ombaknya yang disebut sebagai terbaik ketiga di dunia. Itu kalau kita kutip dari liputan6.com ya. Tapi memang selain terkenal sebagai tempat perselancar, masih banyak lagi sih hal-hal menarik lainnya tentang Mentawai. Nah, penasaran kan apa aja nih? Salah satunya tuh yang menarik itu ada suku Mentawai yang sudah aku bilang sebelumnya kalau misalnya memang pulau-pulau ini tuh kan dihuni oleh para suku Mentawai ya, yang merupakan penghuni asli dari Kepulauan Mentawai itu. Terus suku Mentawai juga merupakan salah satu suku tertua di Indonesia. Kabarnya sih nenek moyang dari suku Mentawai ini, kalau misalnya kita lihat dari para penelitian yang ada ya, itu mendiami kepulauan ini sejak tahun 500 sebelum Masehi. Terus di suku Mentawai ini juga memiliki agama dan kepercayaan tersendiri yang bernama Sabulungan. Di mana kepercayaan itu percaya bahwa hutan, tumbuhan, dan binatang memiliki roh dan jiwa. Ketika roh tidak dirawat dengan baik, maka roh itu akan menyebabkan kesialan dan munculnya penyakit. Meskipun kita saat ini sudah ada di zaman modern, tapi memang mereka, masyarakat suku Mentawai, itu tetap menjaga kebudayaan serta adat istiadat yang dimiliki. Jadi kita harus saling toleransi lah ya, mereka percaya sesuai dengan kepercayaan, kita pun begitu. Terus ada fakta lainnya lagi yaitu tato tertua di dunia. Nah, tato Mentawai atau titi disebutnya itu adalah seni melukis di atas kulit yang dibuat oleh suku Mentawai. Di mana bagi mereka tato itu adalah busana abadi yang dapat dibawa mati. Tato juga ternyata berfungsi untuk menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial dalam masyarakat. Baik masyarakat, batu, hewan, dan tumbuhan itu menjadi salah satu objek dalam tradisi orang Mentawai yang harus diabadikan di tubuh mereka. Jadi sebenarnya bisa aku tangkap di sini suku Mentawai itu sangat menghargai makhluk hidup yang ada ya, bukan cuma manusia tapi binatang dan juga tumbuhan. Terus tato Mentawai juga dinobatkan sebagai seni lukis tato tertua di dunia yang sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi. Si patiti atau orang pembuatan tato itu nantinya akan dibayar menggunakan seekor babi. Mungkin dulu belum ada alat tukar uang ya, jadi dibayarnya tuh pakai babi gitu. Terus ada lagi nih ciri khas lagi yaitu gigi runcing, karena memang suku Mentawai ini tuh memiliki tradisi unik
yang meruncingkan gigi. Jadi kalau zaman sekarang tuh zamannya gigi kelinci, kalau di sana tuh gigi runcing. Emang tradisi di sana itu menunjukkan simbol kecantikan dan juga sebagai tanda kedewasaan bagi wanita suku Mentawai. Di dalam tradisi ini mereka harus menahan sakit saat giginya dikerik karena tanpa diberi obat bius. Nantinya gigi mereka itu akan dikerik dengan pahat dan batu. Aduh, bayanginnya ngeri banget. Kita ke dokter gigi mau cabut gigi aja ya atau tambel, itu sakitnya minta ampun, segitu kita masih pakai bius. Apalagi mereka dikikis secara manual pakai pahat terus nggak pakai bius. Aduh, itu pasti. Tapi mungkin kalau masyarakat di sana udah terbiasa juga sih ya. Dan memang juga suku Mentawai itu percaya kalau manusia itu memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang dapat binasa. Manusia juga senantiasa berada dalam ancaman akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain apabila jiwa mereka itu tidak puas dengan penampilan fisiknya. Maka dari itu meruncingkan gigi itu dilakukan dalam upaya mempercantik diri supaya jiwa mereka itu bahagia dan mereka pun berumur panjang. Terus ada lagi nih bahasan mengenai Pulau Mentawai yang memiliki taman nasional. Di mana taman nasional itu tepatnya di Pulau Siberut yang terdapat sebuah taman dan juga rumah bagi para flora dan juga fauna. Di sana setidaknya terdapat sekitar 25 spesies anggrek, salah satunya adalah anggrek bulan putih yang cukup terkenal di Taman Nasional ini. Terus juga terdapat 4 spesies primata endemik yang terancam punah, yaitu siamang mentawai, lutung, terus monyet mentawai dan juga beruk. Terus selain kalian bisa melihat berbagai fauna, kalian juga bisa berwisata budaya dengan melihat keseharian masyarakat Mentawai seperti membuat kabit atau celana tradisional ya. Terus kalian juga bisa melihat upacara adat dengan tarian turuk khas Mentawai. Terus kalian bisa melihat orang-orang membuat tato dan aktivitas masyarakat Mentawai lainnya. Nah, terus ada lagi fakta uniknya kalau di sana itu katanya sih ada rumahnya Paul Walker, yaitu salah satu pemain film Fast and Furious yang memiliki rumah katanya tuh berada di tengah hutan. Meskipun memang dia tidak memberitahu di mana letak tepatnya rumah itu, tapi Paul Walker itu sangat menikmati suasana sekeliling rumahnya dan juga sering mengambil buah yang tumbuh di sekitar rumahnya. Apalagi buat public figure ya, menurut aku memang memiliki rumah di tengah-tengah pulau terpencil itu pasti perlu banget sih. Karena kan kalau di kota besar atau tempat mereka biasa tinggal itu kan sepertinya minim privacy ya. Tapi kalau dia mau menyendiri gitu kan cocok banget kalau punya rumah di pulau terpencil. Nah, uniknya lagi di rumahnya itu nggak ada listrik dan hanya menggunakan lilin. Tapi meskipun begitu dirinya tuh sangat menyukai kehangatan cuaca di rumahnya. Jadi mungkin sebenarnya bukan Paul Walker aja ya, siapa tahu masih ada artis-artis lainnya. Mungkin artis Indonesia juga yang punya rumah di tengah-tengah pulau terpencil. Makanya kayak di film-film tuh ya atau kayak di drakor tuh biasanya kalau orang saking kayanya apalagi dia orang terkenal tuh biasanya punya pulau, bahkan beli pulau gitu, bukan beli rumah di tengah pulau ya, tapi punya pulau terpencil sendiri. Nah mungkin buat kalian siapa tahu ada rezeki lebih atau pengen beli pulau atau pengen beli rumah yang kalian tuh bisa menyendiri atau healing gitu ya. Nah Pulau Mentawai ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Atau nggak usah sampai beli rumah dulu lah, kalian pengen jalan-jalan dulu, pengen belajar selancar. Karena setauku memang kalau di pulau-pulau yang ramah akan peselancar itu bukan cuma main aja ya, tapi kita juga bisa belajar sama masyarakat sekitar gimana sih cara berselancar yang baik, apalagi di sana ombaknya tuh sangat mendukung banget. Cuman mungkin masih banyak nih orang-orang Indonesia tuh yang belum tahu Pulau Mentawai ini. Jadi kalau misalnya emang kalian udah tahu kan sekarang ini bisa jadi rekomendasi jalan-jalan, itu kalian bisa juga sharing ke teman-teman atau keluarga, ajak liburan ke Pulau Mentawai ini supaya makin berkembang dan juga terlestarikan. Nah masih banyak lagi nih yang mau aku bahas soal Pulau Mentawai ini, soalnya lautnya masih banyak yang indah dan juga cantik, tapi enggak di segmen ini, kita balik lagi di segmen selanjutnya. Jadi buat kalian terus pastiin sama aku hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman,
masih belum bosen ya, masih sama aku Putri Andriana dalam acara Items, informasi ke teman-teman milenial dan kita masih ngomongin soal Kepulauan Mentawai yang indah atau surga bagi para peselancar. Tapi bukan cuma bagi para peselancar aja, buat kita yang pengen liburan liburan biasa gitu ya tanpa harus liburan laut, itu di Kepulauan Mentawai ini juga memiliki objek-objek wisata yang wajib banget kalian kunjungi. Nah nih aku mau kasih rekomendasi apa aja sih tempat wisata di Kepulauan Mentawai yang bisa kalian kunjungi. Jadi memang Kepulauan Mentawai ini kan berlokasi di Sumatera Barat ya. Itu memiliki pilihan pantai dengan ombak besar yang sering dijajal atau dicoba para pecinta surfing dari mancanegara. Sama seperti tempat indah lainnya di Indonesia, Kepulauan Mentawai ini juga memiliki beberapa pilihan destinasi yang pastinya bisa buat kalian itu betah di sana. Nah ini dia yang pertama, kalian bisa ke Pulau Siruso ya. Nah ini cocok buat kalian para pecinta olahraga air karena Pulau Siruso ini akan menyuguhkan gulungan ombak dengan volume yang besar. Ditambah lagi dengan air laut super bening dengan warna biru jernih. Dan pastinya itu akan membuat kalian dengan mudah melihat terumbu karang yang berada di pinggiran pulau. Jadi kalau kalian mau foto-foto, birunya nggak usah diedit, nggak usah pakai efek, tapi memang dia udah natural biru bening ya. Tapi tenang aja nih, buat kalian yang nggak suka surfing atau kegiatan air lainnya, kalian di sana masih bisa menikmati keindahan dengan duduk di tepian pulau atau kalian sambil menunggu matahari terbenam ya, sambil ditemani dengan es kelapa muda. Terus nggak cuma itu aja, Pulau Siruso juga menjadi tempat favorit buat kalian yang suka mancing karena memang lautnya itu dipenuhi ikan kerapu. Kalian juga akan mendapatkan beberapa penawaran dari penyelenggara, mulai dari alat renang sampai sajian kuliner khas lokal yang bercita rasa unik sekaligus murah meriah. Tapi ini ya menurutku yang penting itu selain kita tuh kalau misal berwisata, selain kita menjaga kebersihan, lingkungannya, kelestariannya, tapi kita juga harus support masyarakat lokal. Entah dia jualan apa, kayak jualan oleh-oleh, kayak kuliner. Kalau aku tuh pasti selalu bisa semampu aku beli. Kenapa? Supaya kalau misalnya memang ekonomi mereka tuh tersupport, ya kan, nanti wisatanya juga akan berkembang dan terlestarikan sampai jangka lama. Nah, terus ada lagi nih Pantai Mapadegat. Ini juga bisa jadi rekomendasi wisata kalian. Ini lokasinya itu ada di Dusun Mapadegat, Desa Tua Pejat, Pulau Sipora, Mentawai. Kurang lebih 10 menit kalau misalnya kalian naik motor atau mobil dari dermaga Tua Pejat. Nah, Pantai Mapadegat ini spesial karena dia memiliki hamparan pasir putih yang indah, terus air lautnya juga jernih. Kalian juga bisa melakukan aktivitas seperti snorkeling ya kan di dekat ombaknya. Terus kalian bisa sambil menikmati kuliner lokal yang ditawarkan di kawasan wisata Mapadegat. Terus nanti kalau misalnya kalian ke sana sore hari, kalian juga akan disuguhi indahnya sunset di Pantai Mapadegat sambil menikmati keceriaan orang-orang yang berenang ataupun anak-anak lokal yang sedang bermain atau belajar surfing. Terus kalau misalnya kalian pengen merasakan ketenangan dan kenyamanan, itu bisa tinggal di sana untuk beberapa malam karena memang Pantai Mapadegat ini menyediakan homestay dengan harga yang terjangkau. Selain itu ada Pantai Jati yang terletak di kawasan Kampung Jati kilometer 0 Desa Tua Pejat, masih sama ya desanya ya. Atau tepatnya di Kecamatan Sipora Utara. Itu juga selalu ramai dikunjungi apalagi di hari libur atau akhir pekan, baik para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Selain berenang, kalian juga perlu diingat kalian bisa menyelam. Tapi buat kalian yang mau menyelam itu perlu membawa peralatan sendiri karena memang Pantai Jati ini tidak ada alat yang disewakan untuk keperluan diving. Terus buat anak-anak yang memang belum bisa berenang, kalian bisa berenang atau main-main pasir di sekitaran pantainya. Karena memang Pantai Jati ini memiliki hamparan pasir putih yang luas dan bisa memanjakan para pengunjung. Jadi buat yang punya anak atau bawa anak segerombolan ya, jangan khawatir nggak cuma berenang atau main air laut tapi bisa juga bermain pasir. Nah, kita move on nih dari pantai-pantai kita ke air terjun. Ternyata di sana juga ada air terjun yang namanya air terjun Kulukubuk. Ya, itu seperti tempat wisata umum pada umumnya yang memang menjadi incaran para wisatawan. Air terjun Kulukubuk ini berlokasi di Desa
Madobak yang juga menjadi sasaran para wisatawan saat berkunjung ke sana. Di sana nanti pengunjung bisa menyaksikan derasnya debit air terjun dengan panjang aliran mencapai 70 meter. Wow, tinggi banget ya. Dengan pemandangan alamnya yang pastinya indah. Terus air terjun Kulukubuk ini juga nggak boleh kalian lewatkan kalau misalnya kalian sedang berkunjung ke Mentawai. Kapan lagi kalian bisa melihat air terjun setinggi 70 meter? Itu bisa jadi opsi lain kalau kalian nggak mau ke pantai ya. Terus selain air terjun dan pantai, di sana juga ada danau yang menarik yang namanya itu Danau Rua Oinan yang terletak di tengah-tengah hutan. Danau Rua Oinan ini memiliki air yang jernih dan juga bersih. Apalagi ditambah dengan dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan juga sagu. Sama seperti tempat wisata lainnya, di sana pengunjung tidak perlu khawatir dengan pilihan kuliner yang ada karena memang selain enak kalian juga akan mendapatkan penawaran harga yang murah. Kapan lagi liburan udah alam, seger, refreshing, murah, enak lagi ya kan? Terus ada lagi nih wisata lainnya yaitu Taman Patung Sikere. Sikere ini adalah salah satu tokoh penting di Mentawai, di mana di taman ini terdapat patung Sikere yang berdiri di atas bola dunia. Buat kalian yang ingin melihat objek wisata Taman Patung Sikere ini, kalian memerlukan waktu kurang lebih 30 menit dari Dermaga Tua Pejat. Ya, jadi kalian bisa estimasi kira-kira kalau mau sampai sana jam berapa, terus harus di dermaga itu jam berapa. Terus kalian wajib juga mengabadikan foto-foto di patung karena cuma ada di sana patung Sekarainya. Terus balik lagi nih kita ke air terjun lagi, di sana ada yang gak kalah keren, air terjun Pujujurung yang lokasinya itu di Desa Goiso Oinan. Ini memang salah satu pantai yang juga selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal ya maupun wisatawan asing. Dan untuk sampai ke sana kalian harus menempuh waktu kurang lebih 30 menit dengan melewati perbukitan yang ekstrim. Wah, kalian yang suka tantangan ya bisa nih jadi pilihan. Tapi kalau misalnya kalian capek, kalian juga nggak usah sedih karena memang kalian akan dibayarkan dengan pemandangan yang indah dan jernihnya air di air terjun Pujujurung. Aduh, ternyata bukan cuma pantai, dia juga ada air terjun, bahkan ada taman. Tapi memang kalau ngomongin wisata di Mentawai itu kayaknya selalu relate dengan alam atau air ya. Jadi agak beda nih dengan wisata-wisata di daerah lainnya. Tapi namanya juga pulau ya, pasti berhubungan dengan air. Ini cocok banget buat kalian yang suka wisata yang berhubungan dengan air. Tapi yang perlu diingat, kalian tuh sebelum berangkat mau ke pantai mana, mau ke air terjun mana, kalian kayaknya harus searching lebih detail dulu di sana apakah menyediakan penyewaan alat untuk renang, penyewaan alat untuk diving atau snorkeling. Jangan sampai udah pede sampai sana nggak bawa apa-apa, terus ternyata di sana tidak menyediakan penyewaan. Karena kan kayak yang tadi aku sebutin ya, ada pantai yang memang menyediakan penyewaan, ada juga yang enggak. Terus ada juga yang penginapan, ada yang enggak. Tapi kalau saran aku sih, kalau memang kalian ke pantai yang ada penginapan, nginep lah paling enggak 1 malam atau 2 malam gitu. Karena setauku homestay kalau deket pantai itu pasti hawanya beda. Jadi yang dijual tuh bukan kemewahannya ya, tapi memang kayak ketenangannya, kenyamanannya. Kalian tuh kalau malam-malam mendengar suara air laut, terus dingin, ngelihat bintang. Biasanya dijual tuh kayak gitu. Jadi meskipun mungkin harganya agak-agak pricey kalau memang pricey gitu ya, tapi itu worth it banget lah dengan kesenangan yang bisa kalian dapatkan gitu. Nah, ternyata di Kepulauan Mentawai ini bukan hanya wisatanya aja yang terkenal, tapi juga kulinernya tuh terkenal enak dan juga murah. Jadi buat kalian yang kepo apa aja sih makanan khas Mentawai yang wajib kalian coba, jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di segmen selanjutnya hanya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Putri Andriana dalam acara Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan sesuai janji aku di segmen sebelumnya, di segmen ini aku mau rekomendasiin kalian kuliner khas Mentawai yang enak-enak banget. Soalnya ngomongin soal Sumatera Barat ya, Kepulauan Mentawai itu kan memang memiliki cita rasa yang beragam. Nah, suku Mentawai juga memiliki ciri khas makanan yang beda dengan lainnya. Ada banyak makanan yang terdapat di Kepulauan Mentawai dengan bahan-bahan dan
pengolahannya juga yang sederhana. Berbeda seperti suku pada umumnya, suku Mentawai ini sangat terikat dengan hutan karena bahan dasar utama makanan mereka tuh memang berasal dari kekayaan alam seperti sagu dan juga keladi. Langsung aja nih cekidot, apa aja makanannya? Yang pertama ada subet, baca subet apa subet nih ya? Subet kayaknya sih ya. Itu merupakan makanan yang terdiri dari keladi. Subet ini nantinya akan direbus atau dipanggang dalam bambu. Terus nanti makanan ini juga merupakan campuran keladi dengan pisang yang dibaluri dengan parutan kelapa. Tapi jika tidak ada keladi, misalnya lagi susah gitu ya, kalian bisa menggantinya dengan ubi. Terus juga tidak ada bumbu lainnya, hanya menggunakan bumbu seperti garam dan gula. Semuanya itu serba alami. Nantinya keladi atau ubi itu akan dibersihkan lalu direbus hingga lunak. Setelah itu umbi-umbian juga akan ditumbuk dan dicampur dengan pisang yang sudah direbus juga. Jadi kayak campuran keladi atau ubi dengan pisang gitu ya. Caranya dengan direbus, campur garam, terus nanti kalian tumbuk atau haluskan dan dibentuk menjadi bulat-bulat. Nah terus makanan selanjutnya yang gak kalah enaknya ada kapurut sagu. Ini merupakan makanan khas Mentawai yang terbuat dari sagu dan dimasak serta dibungkus oleh daun sagu. Kapurut sagu ini sendiri memang sudah menjadi makanan pokok bagi sebagian masyarakat di sana. Sagu yang digunakan dalam pembuatan kapurut sagu yaitu tepung yang sudah mengeras dan menjadi berwarna coklat. Jadi memang harus tunggu keras dan sampai coklat dulu ya teman-teman. Kemudian juga proses pembuatan kapurut sagu ini cukup dibolak-balikin supaya tidak gosong aja. Ya kan, jadi saat kalian sudah sagunya tuh sampai coklat, kalian masak lagi terus sampai dibolak-balik sampai warnanya tuh kecoklatan. Nah di masyarakat Mentawai, karuput sagu ini merupakan olahan yang sangat spesial. Karena memang selain dibuat untuk upacara keagamaan, makanan kapurut sagu ini juga dijadikan sebagai makanan pokok. Ada lagi makanan unik lainnya yaitu sihobuk atau bisa dibaca sibuk atau siobak gitu ya. Lucu juga nih namanya sibuk. Ini merupakan salah satu makanan kuliner yang berasal dari suku Mentawai dan terbuat dari bahan tepung sagu. Lagi-lagi sagu ya. Nah makanan yang dilakukan dengan cara dibakar ini bentuknya tuh panjang, terus dibungkus dalam bambu dan dibakar di atas bara api sehingga menimbulkan aroma yang lebih wangi dan menggiurkan selera masyarakat untuk dinikmati. Makanan yang sering dihidangkan pada saat acara-acara khusus ini ya seperti acara pernikahan atau acara keluarga itu nanti akan dicampurkan dengan lauk yang berkuah seperti sup ayam atau sup ikan. Gitu. Jadi memang setelah kalian masak tuh tidak dimakan secara mentah-mentah tapi bisa dibarengi dengan lauk lainnya, apalagi lauk yang ada kuah-kuahnya ya. Mungkin kalau kalian penasaran bisa nyoba di rumah terus dipakein soto atau kalian ngide lah pakai lauk lainnya, siapa tahu enak kan. Soalnya memang sagu itu kan rasanya plain ya, setahu aku tuh rasanya plain, jadi sebenarnya hampir sama kayak nasi, jadi cocok tuh pakai lauk apa aja gitu. Terus nih next, ini agak unik ya nama kulinernya yaitu toek ulat kayu. Nah, namanya aja tuh udah ulat terus kayu. Karena emang di sana tuh banyak banget makanan khas kuliner ya yang memiliki cita rasa berbeda. Ini tuh salah satu yang unik. Jadi toek ini adalah sejenis hewan yang menyerupai cacing atau ulat yang berwarna putih kekuning-kuningan. Serem juga ya. Karena toek ini tuh memang hasil dari rendaman kayu sungai yang dilakukan selama 3 bulan. Oh jadi ternyata memang bukan hewan tapi dia itu hasil rendaman kayu. Kayunya itu kayu tumung yang menjadi salah satu kayu yang sering digunakan dalam proses pembuatannya. Walaupun itu berupa cacing tapi toek ulat kayu ini memang sangat populer di suku Mentawai. Terus juga selama proses pembuatannya tuh banyak pantangannya. Ya kayak misalnya saat cuaca kemarau itu toek tidak akan berisi karena memang airnya itu tidak lancar mengalir. Terus juga di musim hujan yang deras pun atau dikenal sebagai eba atau banjir sungai, si toek juga tidak bagus karena airnya tidak bersih. Nah
ternyata saat proses pembuatannya itu juga banyak pantangan ya, kayak misalnya saat cuaca kemarau itu toek tidak akan berisi karena memang airnya itu tidak akan mengalir dengan lancar. Terus di musim hujan deras pun atau dikenal sebagai EBA, banjir sungai ya, itu isi toek tidak akan bagus karena airnya itu tidak bersih. Dan juga kita tidak boleh membuatnya apabila kita sedang mengalami menstruasi dan juga keramas. Hal ini tidak dapat dalam proses pembuatan toek karena dianggap akan mengundang turunnya hujan deras. Ini balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya, tapi memang kalau sudah sering terjadi di sana, kalau sudah jadi kepercayaan di sana tuh biasanya memang sering terjadi gitu. Nah, toek ini juga merupakan simbol dari kekompakan masyarakat tanpa adanya perselisihan. Selain enak, unik, tapi dia juga memiliki makna yaitu masyarakat tanpa adanya perselisihan mungkin. Ya, dibuatnya itu kan rame-rame, terus juga banyak pantangannya, makanya itu bisa menggambarkan kesatuan dari masyarakat Mentawai ini. Soalnya unik-unik juga ya, tapi memang aku nggak heran sih kalau misalnya kuliner di Mentawai ini bahan dasarnya itu sagu ya, atau tadi itu ada keladi. Karena memang dekat banget sama hutan, jadi masyarakat tuh pasti mencari bahan baku yang gampang didapat. Tapi kalau teman-teman penasaran, boleh silakan dicari resep detailnya karena kayaknya tuh sagu terus keladi itu kan masih sejenis umbi-umbian. Jadi kalau misalnya nggak ada bisa diganti yang lain kayak misalnya ubi. Ubi kan gampang ya kita dapat di pasar, apalagi harganya juga cukup murah. Soalnya kalau aku tuh karena udah bosen kali ya makanan-makanan kekinian, makanan yang zaman sekarang tuh itu aja. Jadi saat denger kuliner daerah tuh aku tertarik banget nyoba, apalagi yang ada sejarah-sejarah filosofinya kayak yang toek tadi ya, toek ulat kayu tadi. Tapi memang toek ulat kayu tadi tuh harus hati-hati soalnya itu memang beneran ulat, tapi ulatnya itu tuh dibikinnya udah direncanain gitu dengan cara merendam kayu. Takutnya kan namanya perut kita nggak terbiasa makan ulat ya kan. Takutnya ada yang nggak cocok, tiba-tiba ada penyakit lain. Kalian cari tahu dulu tuh kira-kira resikonya apa sih kalau kalian mengkonsumsi ulat. Wow, ternyata Pulau Mentawai ini keren banget ya kan. Selain wisatanya keren, kulinernya enak, kalian juga bisa dapat kuliner-kulinernya itu di tempat wisata. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian wisata kuliner juga. Wah, ternyata memang Kepulauan Mentawai ini patut ya dibilang sebagai salah satu surga karena memang wisatanya keren banget, kulinernya juga enak, unik dan juga ramah di kantong. Nah, sebenarnya masih banyak lainnya tempat-tempat wisata Indonesia yang bisa kalian kunjungi, tenang aja. Aku bakal share apa aja sih wisata-wisata yang seru buat kalian, tapi bukan di episode kali ini, di episode lainnya. Atau buat kalian yang belum nonton episode item sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Karena banyak rekomendasi-rekomendasi tempat wisata atau kuliner yang menarik buat kalian. Itu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Aku Putri Andriana pamit undur diri. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton Items kali ini. Kita ketemu lagi ya di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. See you.